Saatnya Ria bercerita. Langkah kaki Della terhenti saat akan menuju kamar kakaknya, Arman. Di balik celah pintu yang sedikit terbuka, dia melihat Arman sedang memegang sebuah cincin di antara telunjuk dan ibu jarinya dengan raut kesedihan. "Ah, pasti karena perempuan itu," gumamnya. Della memberanikan diri untuk mendekati pintu. Arman yang menyadari kedatangan Della pun segera menyimpan cincin itu ke dalam laci lemarinya. "Kak, kita jadi ke rumah Om Surya kan?" tanya Della saat sudah berdiri di dalam kamar. Jadi kok Del, yuk kita berangkat." Setengah jam perjalanan dilalui Arman dan Della untuk sampai ke rumah Om Surya. Setelah sampai di rumah beliau, mereka sedikit heran karena ada beberapa orang yang mereka tidak kenal. Om Surya pun menyuruh untuk segera berkumpul di ruang tamu. "Dijodohkan?" tanya Arman ingin meyakinkan kembali setelah ada perbincangan Om Surya dan beberapa orang yang di hadapannya ini. Om Surya mengangguk dan mengiyakan. Arman sebenarnya tidak setuju atas perjodohan ini. Namun, Arman hanya tersenyum dalam diam, karena tidak enak dengan Om Surya. Om Surya adalah orang yang banyak berjasa dalam hidupnya dan adiknya. Sepeninggal orang tuanya, Om Surya lah yang mengasuh dan membiayai sekolah mereka, meskipun sekarang sudah tidak tinggal bersama. Arman bersyukur pertemuan ini hanya sebentar. Kali ini hanya sekedar perkenalan. Setelah acara selesai, mereka pun kembali pulang. Sesampainya di rumah, Della menatap kakaknya yang sedikit lesuh di dapur. Kemudian ia membawakan segelas es teh. Kakak kenapa?" tanya Della. Nggak apa-apa, cuma kepikiran aja sama yang tadi. Menurutku, Kirana itu lebih baik dibanding perempuan kayak Marisa. Perempuan yang... "Diam kamu! Kamu tuh nggak tahu dia, nggak kenal dia," serga Arman. "Dengan sekali aku lihat perbuatannya ke kakak, itu cukup untuk aku mengenal dia," ujar Della. Lalu Arman langsung pergi ke kamarnya. Arman merenungi semua yang terjadi pada dirinya, termasuk tentang Marisa, perempuan yang ia kenal semasa kuliah. Ia menjalin kasih dengannya selama 4 tahun, dan ia berencana untuk menikah dengannya. Namun hal itu sirna karena Marisa mengkhianatinya. Marisa dengan teganya menghinanya, serta menilai Arman tak sekaya pacar barunya. Bahkan di depan Della, Marisa pernah menampar Arman karena dianggap mengganggu dirinya. Meskipun begitu, Arman tak lantas langsung menyetujui perjodohan dengan Kirana. Arman tahu dirinya sakit hati, namun ia masih sedikit menyimpan kenangan indah bersama Marisa. Di dapur, Della masih terpaku dalam diam, tapi otaknya masih terus saja berpikir bagaimana bisa perempuan kasar itu pernah masuk ke dalam hidup kakaknya. Ia tahu kakaknya itu sangat sedih, sampai-sampai ia menyuruh Om Surya untuk menjodohkannya dengan seorang perempuan. Pikirannya tak berhenti sampai situ. Ia ingin Arman tidak memikirkan perempuan kasar itu, dan ia juga ingin Marisa menyesal atas perbuatannya. Kemudian, Della keluar ke samping rumah. Ia memandang benda yang di depannya ini lama, terlihat kotor dan sedikit berkarat di beberapa bagian. Tapi Della merasa ini masih bisa digunakan. Della mengeluarkan benda itu di balik tumpukan barang-barang yang lain. Suara berisik membuat Arman menghampirinya. "Del, mau diapain motor itu? Itu udah rusak. Plat nomornya aja udah nggak ada," ujar Arman. "Ya justru karena rusak, Kak. Aku mau betulin ke tukang servis. Ya lumayan, kita nggak usah naik angkot lagi," ucap Della. "Oh gitu.
Ya terserah lah. Langit pun gelap. Arman yang sedari tadi memasak di dapur sedikit heran. Ia pun mencari sosok Della yang tak kelihatan batang hidungnya. Ia bergegas mencarinya keluar rumah. Dan suara motor terdengar dari ujung jalan menuju ke arahnya. Della yang kemudian sampai di depan pagar langsung menghampirinya. "Del, kamu tuh dari mana aja sih? Jam segini baru pulang," omel Arman. "Cuma main aja, mumpung motor udah bener," ujar Della. "Ya udah, cepat masuk." Mereka pun masuk ke dalam rumah dan menuju dapur. "Kakak tuh udah buatin soto kesukaan kamu. Dari panas sampai dingin, sampai beku sekarang," kata Arman masih mengomel. "Iya maaf kak. Ya udah aku panasin sotonya sekarang." Della langsung menyalakan kompor. Saat duduk di meja dapur, Arman melihat ke jendela. Di sana terparkir motor yang Della tadi gunakan. Netranya tertuju pada bagian depan motor. Del, kok ada bercak merah sih di motor?" kata Arman sambil memicingkan matanya, melihat di tengah lampu temaram di samping rumah. Tangan Della seketika berhenti mengaduk kuah soto di panci itu. Della tak langsung menjawab. Ia diam sampai kuah soto yang mendidih dan airnya sedikit menyembur mengagetkannya. "Del, kuahnya tumpah tuh, bengong aja." Arman langsung mematikan kompor. "Aduh kak, maaf," kata Della gugup. Setelah soto disajikan di mangkok, mereka duduk berhadapan. "Del, kamu dari bengkel terus kemana?" tanya Arman. Cuma main-main aja, keliling lah." "Kenapa sih kak? Kalau motor itu kotor, besok Della cuci. Della janji." "Oh ya, gimana tentang Kirana?" Della mencoba mengalihkan pembicaraan. Entahlah, Om Surya itu orang yang baik. Pasti pilihannya juga yang terbaik." 3 bulan kemudian, seorang perempuan memandang pria berjas putih sedang menuliskan sesuatu di kertas dengan tinta hitamnya. Ia kesal dengan keadaannya yang sekarang. Ia tidak bisa melakukan apapun yang disukainya dengan kondisi kakinya yang tak sama lagi. Kertas yang berisikan resep obat itu diserahkan kepada seorang wanita parubaya yang di sampingnya. "Makasih ya dok," ujarnya pada sang dokter. Dan ia menengok pada perempuan itu. "Marisa, yuk keluar. Nanti kamu tunggu di kursi depan ya." Dibantunya berdiri dengan tongkat keruk yang dipegang Marisa. Hari ini memang pemeriksaan kesehatan untuk yang kesekian kali setelah peristiwa itu. Dokter itu juga tadi mengatakan keadaan Marisa sudah lebih baik. Marisa yang telah duduk di kursi menatap lucu pada balon yang dipegang pada anak kecil yang di ujung lorong rumah sakit. Ia mengingat betapa ia sangat menyukai balon dan selalu mengejar-ngejar balon jika terlepas dari genggamannya. Ia pun bangkit ingin mendekati anak kecil yang memegangi balon itu. Tiba-tiba saja ada yang menabraknya dari belakang. Untung saja ia berpegangan pada kursi sehingga ia bisa menopang dirinya. Maaf, saya tidak sengaja. Biar saya bantu," kata seorang laki-laki itu dan membantunya duduk kembali di kursi. Mata mereka bertatapan. Mereka pun saling mengenali. "Arman? Marisa, kaki kamu..." Dipandangnya sekali lagi kaki yang berbalut perban itu. "Iya, kakiku diamputasi. Aku kecelakaan, ditabrak motor," ucapnya lemah. Ditatapnya dan digenggamnya telapak tangan Arman. "Arman, maafkan aku,"
Tapi, bisakah kita seperti dulu? Arman terdiam menatap perempuan yang dulu sangat dicintainya. Ia pun bertanya, tapi bukannya kamu dan dia... Maksudmu Niko? Dia ninggalin aku setelah kakiku seperti ini. Tapi dari situ aku tahu, kamulah yang terbaik untuk aku. Ia masih menggenggam tangan Arman. Arman pun membiarkannya. Kenangan-kenangan manis bersama Marisa pun muncul di benaknya. Tapi seketika ia melepaskan genggaman itu. Maaf Marisa, tapi aku harus ke apotek sekarang. Namun Marisa menggenggam tangan Arman sekali lagi. Karman! Karman! Teriak Della mengagetkan mereka dan Marisa melepas genggamannya. Kak, nembus resep obat aja lama banget sih. Ujarnya tanpa mempedulikan orang yang duduk di samping Arman. Tadi kakak kesasar. Ini baru mau ke apotek kok. Jawab Arman sekenanya. Ya udah, cepetan. Ditunggu istri kakak tuh di depan. Istri? Arman? Kamu udah nikah? Tanya Marisa yang terkejut mendengar ucapan Della. Iya, aku udah nikah. Aku ke rumah sakit ini untuk pemeriksaan kehamilan istriku. Arman menjawabnya tanpa menatap Marisa yang matanya mulai berkaca-kaca. Ditariknya tangan Arman oleh Della yang sedikit menjauh dari tempat Marisa duduk. Mbak Marisa, kita duluan ya. Mereka berdua pun meninggalkan Marisa yang terdiam menunduk. Della berjalan sambil menatap Arman di sebelahnya. Kak, ini hadiah kecil buat kakak, katanya dalam hati. Terima kasih yang sudah mendengar Ria Bercerita Podcast Horor. Silakan like, comment, and subscribe channel ini agar selalu bisa mendengar podcast horor lainnya. Terima kasih.